Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Ardia Rambure Gita Cahyani, NIM B13230137. Di sini saya akan menjelaskan tentang makalah yang berjudul Al-Quran sebagai sumber hukum. Yang pertama, kita masuk pada bab pendahuluan. Yang pertama ada latar belakang. Dalam sejarah Islam, Al-Quran menduduki posisi yang sentral dan kunci dalam pengembangan hukum dan etika. Al-Quran adalah wahyu terakhir yang diterima oleh Nabi Muhammad dari Allah Subhanahu wa Ta'ala dan sebagai teks suci utama dalam agama Islam. Al-Quran adalah sebuah kitab yang kompleks yang mengandung panduan etika, ajaran agama, dan hukum. Kemudian selain sebagai pedoman individu, Al-Quran juga mempengaruhi perkembangan hukum di berbagai negara dengan mayoritas penduduk muslim. Banyak negara Islam telah mengintegrasikan prinsip-prinsip Al-Quran dalam sistem hukum mereka. Di dalam makalah ini kita akan membahas tentang tantangan dan kontroversi yang terkait dengan penggunaan Al-Quran sebagai sumber hukum dalam dunia kontemporer. Bagaimana memadukan prinsip-prinsip Al-Quran dengan kehidupan modern dan perubahan sosial adalah topik yang relevan dan penting dalam pembahasan saat ini. Dengan pemahaman yang lebih mendalam tentang sumber hukum Islam menurut Al-Quran, kita dapat menghargai sejauh mana sih Al-Quran memainkan peran penting dalam membentuk nilai-nilai dan sistem komprehensif tentang hukum Islam ini dan bagaimana ia mempengaruhi beragam aspek kehidupan umat Islam. Kemudian yang kedua ada rumusan masalah, dan rumusan masalah ini bagaimana sih Al-Quran dianggap sebagai sumber hukum utama dalam Islam dan bagaimana proses penafsiran Al-Quran memenuhi pembentukan hukum Islam serta bagaimana tantangan kontemporer mempengaruhi peran Al-Quran dalam pengetahuan hukum Islam. Yang selanjutnya kita langsung masuk ke dalam bab pembahasan. Yang pertama, Al-Quran sebagai sumber hukum utama. Al-Quran dianggap sebagai sumber hukum utama dalam Islam karena memiliki kandungan yang penting dalam ajaran dan panduan umat Islam. Al-Quran diyakini sebagai wahyu langsung dari Allah Subhanahu wa Ta'ala kepada Nabi Muhammad SAW melalui perantara malaikat Jibril. Pemahaman tentang mengapa Al-Quran menjadi sumber hukum utama dalam Islam dapat dijelaskan dalam beberapa aspek berikut. Yang pertama, Al-Quran dianggap sebagai wahyu ilahi yang sempurna dan tidak dapat diganggu-gugat. Ayat-ayatnya dianggap sebagai petunjuk langsung dari Allah kepada manusia, oleh karena itu menjadi sumber hukum yang otoritatif dan tidak dapat diubah. Kemudian yang kedua, Al-Quran berisi pedoman, panduan etika, dan prinsip-prinsip moral yang menjadi landasan bagi hukum Islam. Itu mencakup aspek-aspek seperti etika, keadilan, integrasi, dan kewajiban sosial yang membentuk landasan hukum dalam masyarakat muslim. Kemudian yang ketiga, Al-Quran mengatur berbagai aspek kehidupan, termasuk ibadah, hukum pidana, hukum keluarga, dan banyak lagi. Ini mencakup hukum-hukum tentang pernikahan, warisan, perdagangan, dan juga tata cara ibadah, sehingga menjadi pedoman utama dalam menjalankan kehidupan sehari-hari. Kemudian yang keempat, Al-Quran memberikan contoh-contoh kisah dan ajaran yang digunakan untuk menentukan norma-norma sosial dan etika yang relevan dalam masyarakat muslim. Ini membantu dalam membentuk hukum dan kebijakan yang sesuai dengan nilai-nilai Islam. Yang kelima, Al-Quran juga memberikan kerangka kerja dasar untuk pengembangan hukum Islam lebih lanjut melalui proses ijtihad atau yang disebut dengan interpretasi hukum oleh para ulama. Interpretasi ini didasarkan pada prinsip-prinsip yang terdapat dalam Al-Quran.
Yang keenam, Al-Quran memiliki kedudukan penting dalam mengingatkan umat Islam terhadap nilai-nilai moralitas dan ekonomi yang harus dipegang dalam kehidupan sehari-hari. Ini memastikan bahwa hukum dan perilaku mereka selaras dengan ajaran Al-Quran. Dengan demikian, Al-Quran dianggap sebagai sumber hukum utama dalam Islam karena menjalani berbagai aspek kehidupan, memberikan pedoman moral dan etika, dan menjadi otoritas tertinggi dalam ajaran Islam, serta memberikan dasar untuk pengembangan lebih lanjut dalam hukum Islam melalui interpretasi dan ijtihad. Kemudian yang pembahasan kedua, ada ayat-ayat Al-Quran yang menggarisbawahi kepentingan Al-Quran dalam regulasi hukum. Al-Quran menggarisbawahi kepentingan dalam regulasi hukum melalui beberapa ayat yang menekankan otoritas dalam panduan hukum dan etika dalam Islam. Berikut ini ada beberapa ayat yang relevan. Yang pertama ada dari surat Al-Ahzab ayat 36. Ayat ini menegaskan bahwa ketika Allah dan Rasulullah telah memutuskan suatu masalah, umat Islam tidak dapat memiliki pilihan dalam hal tersebut. Ini menggarisbawahi otoritas hukum Al-Quran dan Sunnah dalam menentukan hukum Islam. Kemudian yang kedua ada dari surah Al-Nisa ayat 59. Ayat ini mendorong umat Islam untuk merujuk kepada Allah dan Rasul-Nya dalam penyelesaian sengketa dan masalah hukum. Hal ini menekankan pentingnya Al-Quran dalam sebagai panduan hukum utama. Kemudian yang ketiga ada dari surah Al-Nisa juga ayat 105. Ayat ini menunjukkan bahwa Al-Quran telah diwahyukan kepada Nabi Muhammad SAW agar dia bisa menjalankan fungsi hakim dan mengadili perkara-perkara dalam pedoman dari Allah, menjalankan Al-Quran sebagai landasan hukum dalam penyelesaian konflik. Yang keempat ada dari surah Al-Maidah ayat 48. Ayat ini menegaskan bahwa Al-Quran dikirim sebagai pemastian dan pengukur terhadap kitab-kitab sebelumnya, menunjukkan bahwa hukum dalam Al-Quran adalah otoritatif dan mengesahkan hukum sebelumnya yang sah. Kemudian yang kelima ada dari surah Asy-Syura ayat 10 yang bunyinya wa ma talaftum fihi min syai'in hukmuhu ilallah dzalikumullahu rabbi alaihi tawakkaltu wa ilaihi unib. Ayat ini menegaskan bahwa ketika kita ada perselisihan atau perbedaan pendapat, hukum harus merujuk kepada Allah dan menekankan otoritas Al-Quran dalam menentukan hukum. Dengan ayat-ayat ini, Al-Quran secara jelas menegaskan bahwa itu adalah sumber utama dalam regulasi hukum dan dalam Islam harus ditaati sebagai panduan otoritatif dalam menentukan hukum dan etika yang relevan dalam masyarakat muslim. Kemudian pembahasan yang ketiga ada contoh konkret penggunaan ayat Al-Quran dengan hukum Islam. Ayat-ayat Al-Quran digunakan dalam hukum Islam dalam berbagai konteks dan untuk mengatur berbagai aspek kehidupan. Berikut ini adalah beberapa contoh konkret bagaimana ayat-ayat Al-Quran digunakan dalam hukum Islam. Yang pertama ada hukum pidana. Hukum pidana dalam hukum pidana Islam, ayat-ayat Al-Quran digunakan untuk mengatur tindakan kriminal dan hukuman yang sesuai. Contohnya dalam kasus perzinahan, hukum cambuk dan hukuman lainnya didasarkan pada Al-Quran seperti surat An-Nur ayat 2 yang menetapkan hukuman cambuk sebagai pelaku perzinahan dan yang telah bersuami atau beristri. Kemudian yang kedua ada hukum keluarga.
Hukum keluarga dalam Islam seperti pernikahan, perceraian, warisan banyak diatur berdasarkan ayat-ayat Al-Quran. Misalnya aturan tentang warisan diatur dalam surah An-Nisa ayat 11 yang menentukan bagaimana harta warisan harus dibagi di antara ahli waris sesuai dengan ketentuan Al-Quran. Kemudian yang ketiga ada ibadah. Tuntunan ibadah dalam Islam seperti cara melakukan sholat 5 waktu dalam sehari diambil dari ayat-ayat Al-Quran. Al-Quran memberikan petunjuk tentang tata cara ibadah, posisi tertentu, dan waktu-waktu yang tepat. Kemudian yang keempat, ada hukum perdagangan. Dalam perdagangan dan transaksi ekonomi, ayat-ayat Al-Quran digunakan untuk memastikan adanya keadilan dan etika dan praktik-praktik riba seperti bunga dengan transaksi yang tidak sesuai dengan prinsip-prinsip Islam diatur berdasarkan ayat-ayat Al-Quran yang melarang riba seperti surat Al-Baqarah ayat 275 sampai dengan ayat 279. Yang kelima ada etika dan moralitas. Ayat-ayat Al-Quran juga digunakan untuk mengatur etika dan moralitas dalam kehidupan sehari-hari. Al-Quran mengandung ajaran tentang berbuat baik, mematuhi hukum-hukum Allah, dan menjauhi tindakan-tindakan yang dilarang. Ini mempengaruhi perilaku dan etika dalam masyarakat muslim. Yang keenam adalah penyelesaian sengketa. Dalam proses penyelesaian sengketa, ayat-ayat Al-Quran sering digunakan sebagai panduan hukum untuk menyelesaikan sengketa dan perselisihan. Ulama dan hakim merujuk kepada Al-Quran untuk memberikan keputusan yang sesuai dengan prinsip-prinsip hukum Islam. Yang ketujuh ada kebijakan negara. Di beberapa negara dalam sistem hukum berbasis Islam, konstitusi dan undang-undang utama dapat mencantumkan ayat-ayat Al-Quran sebagai sumber hukum yang sah. Ini mempengaruhi seluruh sistem hukum dan perundang-undangan negara tersebut. Inilah beberapa contoh konkret bagaimana ayat-ayat Al-Quran dalam hukum Islam. Ayat-ayat ini memainkan peran kunci dalam pembentukan dan pelaksanaan hukum Islam serta membimbing kehidupan umat Islam sesuai dengan ajaran agama. Kemudian pembahasan yang keempat ada tantangan kontemporer dan peran Al-Quran. Membahas tentang yang dihadapi dalam penggunaan Al-Quran sebagai sumber hukum dalam masyarakat kontemporer seperti isu-isu pluralisme, hak asasi manusia, modernisasi. Penggunaan Al-Quran sebagai sumber hukum dalam masyarakat kontemporer menghadapi berbagai tantangan yang perlu diatasi. Tantangan-tantangan diantaranya ada pluralisme di masyarakat yang semakin pluralistik di mana berbagai agama dan kepercayaan dianut. Penggunaan Al-Quran sebagai sumber hukum dalam menimbulkan konflik. Tantangan ini melibatkan bagaimana mengintegrasikan nilai-nilai Islam dalam keberagaman agama dan keyakinan, serta mempromosikan toleransi dan kerukunan antar umat beragama. Yang kedua ada hak asasi manusia. Konsep hak asasi manusia dalam Al-Quran dan pandangan tradisional Islam kadang-kadang dianggap bertentangan. Tantangan ini memerlukan pemahaman dan interpretasi yang bijak dan memastikan bahwa hukum Islam sesuai dengan prinsip-prinsip hak asasi manusia yang universal. Kemudian yang ketiga ada modernisasi dan perubahan sosial. Nah, dalam masyarakat yang mengalami perubahan sosial dan modernisasi, beberapa aspek hukum Islam mungkin perlu disesuaikan atau direvisi untuk mencerminkan kondisi kontemporer. Hal ini termasuk pengaturan hukum ekonomi, hukum pernikahan, dan peran perempuan dalam masyarakat. Kemudian yang keempat ada kemajuan teknologi. Perkembangan teknologi informasi dan komunikasi telah membawa tantangan baru dalam hal penyebaran dan penafsiran Al-Quran. Tafsir yang tidak benar dapat dengan cepat menjadi viral, yang dapat menghasilkan pemahaman yang keliru, radikalisasi. Ini menimbulkan masalah yang menjaga pemahaman yang akurat dan moderat. Kemudian yang nomor 5 ada relevansi hukum Islam. Baik
bagi sebagian orang, hukum Islam mungkin dianggap tidak relevan dengan masalah kontemporer, terutama di bidang seperti ekonomi, sains, teknologi. Tantangan ini melibatkan bagaimana menafsirkan dan menerapkan Al-Quran dalam konteks modern sehingga tetap relevan. Kemudian yang keenam adalah tantangan hukum global. Hukum internasional seringkali tidak selaras dengan hukum Islam dalam beberapa masalah seperti hukum mati, hukum pernikahan. Tantangan ini memerlukan penyelesaian dan penjelasan tentang bagaimana hukum Islam dan peran yang berperan dalam konteks hukum global. Mengatasi tantangan-tantangan ini memerlukan pemahaman mendalam tentang ajaran Islam dan kemampuan untuk menafsirkan Al-Quran dengan bijak dalam konteks modern. Hal ini juga memerlukan dialog antar umat beragama, ulama, dan untuk mencari pemahaman yang saling menghormati dan mempromosikan nilai-nilai universal seperti keadilan, perdamaian, dan toleransi. Kemudian bab yang terakhir yaitu penutup, yang ada kesimpulan dari memahami peran Al-Quran dalam konteks hukum Islam saat ini adalah bahwa Al-Quran sebagai sumber utama yang memberikan pedoman dan prinsip dasar dalam hidup umat Islam. Pentingnya memahami ini mencakup beberapa poin. Yang pertama ada otoritas hukum. Al-Quran dianggap sebagai sumber hukum utama dalam Islam dan menjadi pedoman otoritatif untuk berbagai aspek kehidupan termasuk hukum. Memahami peran Al-Quran adalah kunci dalam memastikan bahwa hukum Islam diterapkan dengan benar sesuai dengan ajaran Islam. Yang kedua ada keadilan dan etika. Kemudian yang ketiga adalah ada penyesuaian dan dengan konteks modern seperti yang sudah saya jelaskan tadi. Kemudian yang keempat ada perlindungan hak asasi manusia. Yang kelima adalah toleransi dan dialog. Dan kemudian yang keenam ada konflik dan perselisihan. Nah, dengan memahami peran Al-Quran dalam konteks hukum Islam saat ini, kita dapat menjalani kehidupan yang sesuai dengan ajaran Islam, memahami keadilan, dan mengintegrasikan nilai-nilai Islam dalam konteks yang terus berubah. Ini juga membantu mencapai keselarasan antara hukum Islam dan nilai-nilai universal yang dianut oleh masyarakat global. Kemudian yang terakhir ada daftar pustaka. Dapat dilihat materi yang saya sampaikan saya ambil dari daftar pustaka di bawah ini. Demikian yang dapat saya sampaikan, kurang dan lebihnya saya mohon maaf. Sekian dari saya, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.